kita ini kondisinya sudah maju kena mundur kena. Jadi pilihan-pilihannya menjadi sulit, dilematis, karena memang ada keterlambatan dalam penanganan, antisipasi. Sebagai contoh misalnya, saya mendengar itu dari pejabat gitu, tidak saya sebutkan namanya, ketika COVID-19 itu di luar negeri, masih di Cina dan lain sebagainya, sebenarnya dia sudah minta data orang Cina yang datang ke sini. Ada datanya di imigrasi dan lain sebagainya, tapi kita tidak tahu di mana orang itu tinggal. Jadi tidak bisa dalam pengawasan misalnya. Jadi kalau kita flashback memang selalu ada yang namanya ya mungkin kelalaian sampai kemudian kita sadar bahwa ini bahayanya minta ampun begitu. Dan saya kira banyak di Jakarta orang seperti itu. Jadi kita tidak boleh membenturkan antara terminologi isolasi, lockdown dengan PSBB. Kenapa? Pemerintah tidak mampu melakukan lockdown itu bukan karena masyarakatnya yang tidak mau. Saya pikir karena pemerintahnya tidak mampu melakukan itu. Coba kalau pemerintahnya mampu misalnya menjamin semua orang bisa makan, ya orang dengan sukarela. Ya, mungkin kalau TKA Cina dia nyari oleh-oleh Bipang gitu. Enggak, iya. Buat Ada dipromosikan oleh Presiden Jokowi udah promosikan, jadi itu kultur dari TKI Cina itu. Nah itu soal yang menjadi lanjutan kecemburuan orang terhadap masuknya tenaga kerja asing gitu. Dan kita tahu ini satu kesempatan sebetulnya untuk mengevaluasi hubungan politik kita di kawasan ini, terutama dengan kekuatan Cina. Karena kita tahu kalau tenaga kerja Cina itu masuk ke wilayah-wilayah yang potensial untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, itu ada semacam perintah ideologi itu. Kan tenaga kerja Cina itu harus merangkap sebagai intelnya negara. Itu tradisi di dalam negeri Cina yang bahkan sejak Deng Xiaoping itu sudah ditanamkan bahwa kita sembunyikan ambisi kita tunggu momen. Itu doktrin dalam kebijakan politik luar negeri Cina. Menurut saya ini sangat berbahaya karena apalagi ini dari tempat asal virus itu kan, dari Wuhan gitu. Di India sudah diblok gitu. Terus tiba-tiba ini masih dibuka. Menurut saya harusnya pemerintah larang dulu semua. Kalau memang mau konsisten, mau mendapatkan trust dari masyarakat. Jadi ini kepercayaan ini mahal. Izin jelas Bang, di karantina juga nanti mereka? Iya, tapi kan sama saja. Kenapa yang lain juga ada treatment seperti itu? Kan ini kita mau menghindari dulu. Nanti kan itu kita mau menangani kesehatan dulu atau mau bisnis yang seperti ini. Ini kan dari dulu. Mengejutkan, kedubes China terang jelaskan masuknya TKA. Pemerintah Indonesia izinkan. Dunia kembali diviralkan dengan kedatangan puluhan tenaga kerja asing atau TKA asal China yang masuk ke Indonesia di masa pandemi. Pemerintah China lewat kedutaan besarnya di Jakarta mengatakan bahwa para TKA asal China telah mematuhi persyaratan maupun peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Sebagaimana diketahui saat ini pemerintah Indonesia masih memperbolehkan warga negara asing memasuki Indonesia dan belum juga menangguhkan penerbangan internasional serta penerbitan visa karena lonjakan kasus COVID. Ujar Minister Konsuler Kedutaan Besar China di Jakarta, Xi Ziming dalam keterangan persnya secara virtual pada Kamis kemarin. Xin mengatakan bahwa China mewajibkan warganya untuk mengambil tindakan pencegahan dan perlindungan yang ketat sesuai dengan persyaratan pemerintah China maupun pemerintah Indonesia. Dan seperti diketahui, saat ini situasi pandemi telah terkendali secara efektif di China. Semua karyawan warga negara China yang diperbolehkan masuk ke Indonesia telah punya visa yang berlaku, sertifikat hasil negatif tes PCR dan kartu vaksin dosis lengkap, serta sudah menjalani isolasi yang diwajibkan. Dan ini sepenuhnya sesuai dengan aturan terbaru pemerintah Indonesia. Terkait perjalanan WNA ke Indonesia, ujar yang menambahkan,
Xi mengatakan bahwa China telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 8 tahun dan sumber FDI terbesar kedua bagi Indonesia selama 2 tahun. Kerjasama ekonomi dan perdagangan yang erat sewajarnya akan membawa pertukaran personel yang juga aktif. Sebagian besar karyawan perusahaan China yang ditugaskan ke Indonesia merupakan tenaga teknis profesional yang tugas utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah teknis profesional dalam pembangunan proyek. Proyek yang dikerjakan ini berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. China pun menyatakan komitmen untuk memperkuat kerjasama vaksin COVID-19 yang terus memberikan bantuan dan dukungan bagi Indonesia dalam merespon pandemi virus corona di mana jumlah kasus penularan telah melonjak. Pihak China sendiri akan terus memberikan bantuan dan dukungan semampu kami, memberikan bantuan alat serta paramedikal guna penanganan pandemi kepada Indonesia, kata Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis kemarin. Khususnya terkait kerjasama vaksin, dia mengatakan bahwa kerjasama vaksin kedua negara selalu berjalan dengan lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama antara China dan negara-negara lain di kawasan. Dia pun memastikan bahwa China akan memenuhi pasokan vaksin ke Indonesia. Dan masih menurutnya hingga saat ini perusahaan farmasi Sinovac dan Sinopharm telah mengekspor vaksin ke Indonesia dalam 16 gelombang dengan rincian 6,4 juta vaksin siap pakai dan 115,5 juta vaksin setengah jadi. Kedua negara pun secara aktif mendorong uji klinis, pembelian komersial, kerjasama produksi dan juga transfer teknologi vaksin serta menolak nasionalisme vaksin. Selain itu, Dubes Qian juga mengatakan bahwa kedua pihak akan memperdalam kerjasama dalam seluruh rangkaian industri vaksin, termasuk dalam penelitian, pembelian, produksi, dan distribusi, serta membantu Indonesia dalam membangun pusat produksi vaksin di kawasan dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penanganan pandemi di Indonesia. Dan saat ini perusahaan CanSino dikatakan tengah mendiskusikan pembelian vaksin dengan mitranya di Indonesia, sementara Anhui Zife Langchom juga telah memulai uji klinis tahap ketiga yang baru di Indonesia. Selain dengan Indonesia, China juga mengedepankan kerjasama vaksin di tingkat internasional. Dan masih menurut Dubes Qian, hingga saat ini China juga telah memberikan lebih dari 500 juta vaksin atau solusi stok vaksin virus corona. Mulai bulan ini, Sinovac dan Sinopharm dapat memasok vaksin kepada COVAX untuk digunakan dalam penanganan pandemi di negara-negara berkembang. Ujarnya, ia pun menambahkan bahwa perusahaan vaksin China telah memulai kerjasama produksi di berbagai negara, seperti Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, dan juga Brazil, dengan daya produksi yang melampaui 200 juta dosis. Dan sejumlah negara telah menutup akses terhadap warga negara Indonesia seiring dengan melonjaknya kasus positif COVID di RI. Negara-negara tersebut antara lain Singapura, Uni Emirat Arab, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, hingga Taiwan. Apalagi pada awal bulan Juli ini sebanyak 20 TKA China tiba di Bandara Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Anggota Komisi 9 DPR Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah Indonesia seharusnya melakukan hal yang sama, yakni menutup pintu masuk bagi WNA dan juga TKA. Menurut politikus PKS ini, di tengah pembatasan aktivitas di dalam negeri, mestinya pembatasan mobilitas juga berlaku bagi TKA dan WNA yang akan masuk ke Indonesia, sebab mereka juga berpotensi membawa virus corona dan bisa menularkannya kepada masyarakat. Terlebih pemerintah sedang berjibaku untuk menurunkan laju kasus positif COVID-19 yang semakin meningkat setiap harinya. Lebih lanjut, sebagai legislator yang bermitra dengan Kemenkes dan Kemenaker, salah satu kekhawatiran Mufida adalah masuknya varian-varian baru yang lebih ganas jika akses masuk WNA dan TKA tak juga ditutup. Sementara di dalam negeri sendiri, pemerintah masih belum dapat menanggulangi varian Delta yang sedang marak. Apabila pembatasan WNA dan TKA tidak dilakukan, Mufida khawatir dapat memperbesar kemungkinan varian lain yang mungkin akan lebih berbahaya dari varian Delta. Dan yang terakhir, legislator Dapil Jakarta ini menekankan saat ini masalah nyawa semestinya di atas segala kepentingan lainnya. Oleh karenanya, kami meminta kepada pemerintah untuk menghentikan sementara dan membatalkan izin-izin mendatangkan WNA dan TKA yang telah dikeluarkan.
Setidaknya sampai kita dapat mengendalikan dan menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini, pungkas Mufida. Terkait perjalanan WNA ke Indonesia, ujarnya menambahkan, Xi mengatakan bahwa China telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 8 tahun dan sumber FDI terbesar kedua bagi Indonesia selama 2 tahun. Kerjasama ekonomi dan perdagangan yang erat sewajarnya akan membawa pertukaran personel yang juga aktif. Sebagian besar karyawan perusahaan China yang ditugaskan ke Indonesia merupakan tenaga teknis profesional yang tugas utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah teknis profesional dalam pembangunan proyek. Proyek yang dikerjakan ini berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. China pun menyatakan komitmen untuk memperkuat kerjasama vaksin COVID-19 dan terus memberikan bantuan dan dukungan bagi Indonesia dalam merespon pandemi virus corona di mana jumlah kasus penularan telah melonjak. Pihak China sendiri akan terus memberikan bantuan dan dukungan semampu kami, memberikan bantuan alat serta paramedikal guna penanganan pandemi kepada Indonesia, kata Duta Besar China